Pagi itu, warga di tepi sungai Citarum diguncang oleh penemuan mengerikan. Seorang wanita muda, tanpa busana, mengapung di antara arus sungai yang keruh. Tak ada yang menyangka tubuh itu adalah Dina Oktaviani, 21, pegawai Alfamart asal Talunjaya, Karawang. Hari sebelumnya, ia masih terlihat melayani pelanggan dengan senyum. Tapi malamnya, ia lenyap tanpa jejak. Ketika penyelidikan dimulai, satu demi satu rahasia mulai terbuka. Hubungan yang retak, kecemburuan, dan obsesi yang berujung maut. Ini bukan sekadar kisah kehilangan. Ini tentang cinta yang berubah jadi racun. Dan keadilan yang akhirnya berbicara lewat aliran sungai yang diam. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Pagi itu, Selasa 7 Oktober 2025, kabut tipis masih menggantung di atas aliran sungai Citarum, di kawasan Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Suasana yang biasanya tenang mendadak berubah mencekam saat seorang pemancing melihat sesuatu yang mengambang di antara sampah dan ranting kering. Awalnya ia mengira itu bangkai hewan. Namun saat didekati, napasnya tercekat. Yang terapung di sana adalah tubuh seorang wanita muda, tanpa sehelai benang pun menutupi tubuhnya. Ia menjerit memanggil warga lain. Dalam hitungan menit, tepian sungai dipenuhi orang yang saling berbisik, mencoba menebak siapa korban itu. Beberapa ibu menutup mulutnya, tak kuat menatap tubuh yang sudah pucat membiru itu. Laporan segera masuk ke Polsek Kelari. Tak lama kemudian, suara sirene mobil polisi memecah keheningan pagi. Garis kuning dipasang. Petugas Inafis dan unit Reskrim Polres Karawang datang lengkap dengan perlengkapan forensik. Mereka bergerak cepat, mengambil foto, mengukur jarak, mencatat setiap detail. Seorang petugas perempuan dengan sarung tangan lateks membungkuk, memeriksa bagian kepala korban. Ada bekas luka lebam di pelipis kanan dan lecet di lengan. Polisi mencatat semua temuan dengan wajah tegang. Di sekitar lokasi, ditemukan potongan kain kecil berwarna merah muda dan jejak seperti bekas ban motor di tanah becek dekat sungai. Perempuan, usia sekitar 20 tahun, ujar salah satu petugas. Tidak ada identitas ditemukan di sekitar TKP. Jenazah segera dievakuasi ke RSUD Karawang untuk diautopsi. Namun, bisik-bisik warga terus berlanjut. Seorang ibu mengenali wajah korban. Kayaknya itu anak yang kerja di Alfamart dekat pertigaan Kelari. Namanya Dina, katanya Liri. Kabar itu menyebar cepat. Di grup WhatsApp warga Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari, nama Dina Oktaviani disebut-sebut. Seorang tetangga menulis, Dina gak pulang dari kemarin sore. Ibunya lagi nyariin. Sore harinya, keluarga Dina datang ke RSUD untuk memastikan kabar tersebut. Suara tangis pecah di ruang identifikasi jenazah. Ibu Dina jatuh pingsan begitu melihat wajah putrinya yang kini terbujur kaku di balik kain putih. Tak ada lagi senyum lembut pegawai Alfamart yang dikenal ramah itu. Dunia mereka runtuh seketika. Polisi memastikan identitas korban. Dina Oktaviani, 21 tahun, warga Dusun Kiara, Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari. Pegawai Alfamart yang sehari sebelumnya masih terlihat melayani pembeli dengan senyum. Kini ia menjadi korban pembunuhan misterius di Sungai Citarum. Kasih Humas Polres Karawang, Ibda Cep Wildan, dalam keterangannya menyebut, petugas Inafis bersama unit Reskrim sudah melakukan olah TKP dan pencatatan keterangan saksi. Jenazah korban kami bawa ke RSUD Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun bagi masyarakat Karawang, pernyataan itu belum cukup. Pertanyaan besar menggantung di udara, siapa yang tega menghabisi nyawa Dina dengan cara sekeji itu? Malam harinya, polisi menyisir lokasi sekitar sungai dengan senter dan lampu sorot. Mereka mencari kemungkinan barang bukti yang tertinggal. Hanya ada sandal hitam sebelah kiri, jaraknya sekitar 15 meter dari tempat korban ditemukan. Di bawah semak, petugas menemukan bekas jejak ban motor yang baru, masih jelas tertekan di tanah lembek. Dugaan sementara, korban dibuang ke sungai pada malam hari. Tapi di mana ia dibunuh? Dan kenapa tubuhnya tanpa busana? Sementara itu, di rumah duka, suasana duka berubah jadi keheningan penuh tanda tanya. Rekan-rekan kerja Dina datang membawa bunga dan air mata. Salah satunya, Siska, teman satu shift, masih tak percaya. Malam itu Dina bilang dia mau pulang cepat karena ada yang mau jemput. Tapi gak bilang siapa, katanya Liri. Kata, jemput, itu menjadi kata kunci pertama dalam penyelidikan. Polisi mulai menelusuri siapa orang terakhir yang berkomunikasi dengan Dina. Ponselnya belum ditemukan. Diduga diambil oleh pelaku.
Kabar penemuan mayat itu kini memenuhi media sosial. Warganet membanjiri kolom komentar dengan rasa duka dan amarah. Banyak yang menulis tagar keadilan untuk Dina. Sementara itu, di ruang forensik RSUD Karawang, dokter tengah meneliti luka di tubuh Dina. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, tapi belum dapat disimpulkan apakah ada kekerasan seksual. Luka di kepala cukup dalam, diduga akibat benturan benda tumpul. Polisi menegaskan kasus ini bukan kecelakaan. Semua mengarah pada satu kata, pembunuhan. Di ruang penyidik, Ibda Cep Wildan memandangi foto Dina yang diambil dari KTP-nya. Senyum gadis muda itu seolah berbicara, meminta keadilan. Kita akan kejar pelakunya sampai ketemu, ujarnya tegas. Namun, di balik semangat penyelidikan, banyak misteri yang belum terjawab. Siapa yang menjemput Dina malam itu? Di mana ia sempat terlihat terakhir kali? Dan mengapa tubuhnya dibuang ke Sungai Citarum? Semua masih gelap. Tapi satu hal pasti, kasus ini baru saja dimulai. Sehari sebelum tubuh Dina ditemukan di Sungai Citarum, suasana di Alfamart tempatnya bekerja tampak seperti biasa. Senin sore, 6 Oktober 2025, ia tampak mengenakan seragam merah, rambut disanggul rapi, dan senyum ramah menghiasi wajahnya setiap kali menyapa pembeli. Kamera CCTV toko merekamnya terakhir kali sekitar pukul 20.35 WIB, menutup kasir dan membereskan rak minuman. Dia sempat bilang, "Nanti aku dijemput, jangan tungguin," cerita Siska, rekan satu shift yang malam itu masih membereskan stok di gudang. Awalnya, Siska mengira yang menjemput Dina adalah keluarganya atau pacarnya. Tapi kini, kata-kata itu terngiang seperti pesan terakhir yang tak pernah disadari maknanya. Sebelum meninggalkan toko, Dina sempat meminjam charger dari kasir sebelah. Ia membuka ponselnya sebentar, mengetik pesan cepat, lalu tersenyum kecil. Tak ada yang tahu kepada siapa ia mengirim pesan itu. Tak lama setelahnya, ia melangkah keluar. CCTV di depan Alfamart merekam sosoknya berdiri di pinggir jalan, menatap ke arah pertigaan Kelari. Jam menunjukkan pukul 20.47. Sekitar 2 menit kemudian, sebuah motor bebek warna hitam berhenti di depannya. Pengendara mengenakan jaket gelap dan helm tertutup. Dina tampak berbicara sebentar, lalu naik ke boncengan tanpa ragu. Motor itu melaju ke arah barat, menuju Jalan Raya Kosambi Kelari. Setelah itu, hilang. Itulah terakhir kali Dina terlihat hidup. Di markas Polres Karawang, penyidik memutar ulang rekaman CCTV itu berulang kali. Di layar, wajah pengendara tak terlihat jelas karena tertutup helm. Namun dari postur tubuh dan cara mengendarainya, polisi menduga pelaku laki-laki berusia sekitar 20-an. Tak ada plat nomor yang terlihat karena tertutup lumpur. Tim Inavis memperbesar frame demi frame, mencoba membaca setiap detail dari pantulan lampu motor. Meski samar, terlihat sesuatu di bagian belakang motor, gantungan kunci berwarna biru berbentuk boneka kecil. Sebuah petunjuk kecil, tapi sangat berarti. Penyelidikan kemudian berlanjut ke tempat tinggal Dina di Dusun Kiara, Desa Talunjaya. Rumah sederhana berdinding bata itu kini dipenuhi keluarga dan warga. Ayahnya, Pak Maman, duduk di teras sambil menatap kosong. Dia anak baik, gak pernah keluar malam. Kalau kerja, selalu izin. Kemarin bilang pulang jam 9. Tapi jam itu udah gak bisa dihubungi, katanya dengan suara parau. Polisi meminta izin memeriksa kamar Dina. Di meja rias ditemukan ponsel cadangan lama, buku catatan, dan dompet kecil. Di antara halaman buku catatan itu, terselip selembar kertas berisi tulisan tangan. "Jangan cerita siapapun dulu, aku mau bicara langsung malam ini." Tak ada nama pengirim. Namun di bagian atas kertas, tertulis tanggal 6 Oktober 2025, hari yang sama ketika Dina menghilang. Malam itu, tim penyidik memburu jejak digital Dina. Melalui kerja sama dengan provider, mereka mendapatkan log komunikasi terakhir dari nomor ponsel utama korban. Tercatat ada panggilan singkat masuk pada pukul 20.43 dari nomor tak dikenal. Panggilan itu berlangsung 13 detik, lalu tak ada aktivitas lagi setelahnya. Di Alfamart, polisi memeriksa rekaman kamera luar yang mengarah ke jalan. Dari arah timur, terekam sebuah motor berhenti sebentar sekitar pukul 20.45, waktu yang sama dengan panggilan itu. Pengendara tampak memegang ponsel di tangan kiri, lalu menoleh ke arah toko. Dari sinilah dugaan polisi menguat, Dina dijemput oleh orang yang sama yang menghubunginya lewat panggilan singkat itu. Keesokan harinya, tim bergerak ke sekitar rute yang dilalui motor tersebut. Berdasarkan peta lokasi, motor menuju arah Curug, sekitar 8 km dari Alfamart. Di salah satu jalan sepi dekat area sawah,
Warga sempat melapor mendengar teriakan perempuan sekitar pukul 9 malam, tapi mereka tak berani keluar karena situasi gelap dan sunyi. Salah seorang warga bernama Tio mengaku sempat melihat kilatan lampu motor berhenti sebentar di tepi jalan itu. "Saya kira orang lagi buang sampah. Tapi kok kayak ada suara jatuh, terus motor langsung kabur," ujarnya saat diperiksa penyidik. Polisi menandai lokasi itu di peta. Hanya berjarak 3 km dari titik tempat tubuh Dina akhirnya ditemukan. Semua mulai terhubung. Di sisi lain, suasana di rumah keluarga Dina semakin berat. Ibunya tak berhenti menangis, sementara adiknya yang masih SMA terus menatap foto kakaknya di ponsel. Di desa, orang-orang mulai berspekulasi. Ada yang menyebut Dina punya hubungan dengan seseorang yang lebih tua, ada pula yang menuduh ia dijebak. Namun, tak ada bukti jelas. Polisi memilih diam, menyimpan semua temuan awal agar penyelidikan tidak bocor. Namun satu hal menjadi perhatian, motif pribadi mulai muncul dari hasil wawancara dengan rekan kerja Dina. Salah satu karyawan, Randy, mengaku bahwa 2 minggu sebelum kejadian, Dina sempat cekcok dengan seorang pria yang sering datang ke toko. "Cowok itu cemburu, katanya Dina udah gak mau lagi ketemu dia," ujar Randy. Nama pria itu kemudian muncul dalam catatan penyidik, seorang mantan pacar yang kini bekerja sebagai kurir di Karawang. Tim segera menelusuri alamat dan aktivitasnya. Namun, saat didatangi ke rumah kontrakannya malam itu, ia sudah tidak ada. Tetangganya bilang, barusan sore pergi naik motor. Katanya mau keluar kota. Dalam ruang penyidik, suasana semakin menegang. Semua bukti kecil mulai membentuk pola. Rekaman CCTV, panggilan singkat, potongan kain merah muda, dan jejak ban motor yang tertinggal di dekat sungai. Semuanya mengarah ke satu hal, Dina mengenal orang yang menjemputnya malam itu. Ia naik motor itu tanpa paksaan, mungkin percaya bahwa dirinya aman. Tapi beberapa jam kemudian, kepercayaannya berubah menjadi maut. Penyidik menatap papan bukti di dinding yang kini penuh foto dan garis penghubung. Di tengahnya terpajang potret Dina, tersenyum dengan seragam Alfamart. Di bawahnya, tulisan spidol merah. Malam terakhir, 6 Oktober 2025, pukul 20.47. Malam itu menjadi garis pemisah antara kehidupan dan kematian Dina Oktaviani. Dan polisi tahu, jawaban atas misteri ini masih bersembunyi di balik bayangan seseorang yang kini sedang mereka buru. Pagi setelah pemakaman Dina, tim gabungan dari Satreskrim Polres Karawang dan unit Inafis kembali ke lokasi pembuangan di tepi Sungai Citarum. Kabut masih menggantung, dan aroma lumpur bercampur anyir memenuhi udara. Di antara dedaunan basah, garis polisi masih terbentang, menjadi saksi bisu dari kejahatan yang belum terungkap. Penyidik utama, Ibda Surya, berjalan perlahan menyusuri tepian sungai sambil memegang laporan hasil autopsi dari RSUD Karawang. Di halaman pertama tertulis, terdapat luka tumpul di pelipis kanan, lebam di leher, serta indikasi tekanan kuat pada dada. Korban meninggal akibat asfiksia dan benturan benda keras. Artinya jelas, Dina tidak tenggelam. Ia dibunuh terlebih dahulu, baru dibuang ke sungai. Luka di leher menunjukkan adanya upaya pencekikan. Luka lecet di lutut dan siku memperlihatkan bahwa ia sempat berusaha melawan. Tim forensik menemukan jejak sepatu berukuran 42 di tanah berlumpur sekitar 10 meter dari tepi sungai. Di dekatnya, ada bekas roda motor yang berhenti mendadak, lalu berbelok ke arah jalan kecil menuju area sawah. Di ujung jalur itu, petugas menemukan selembar kain merah muda yang sobek, mirip dengan potongan kain kecil yang ditemukan di TKP sebelumnya. Semua barang bukti dikumpulkan dan dibawa ke laboratorium forensik. Namun yang paling menarik perhatian adalah satu benda kecil yang terjebak di lumpur. Gantungan kunci biru berbentuk boneka, mirip dengan yang terlihat di rekaman CCTV motor misterius. Ibda Surya menatap benda itu lama. Ia tahu, potongan kecil inilah yang mungkin menjadi kunci menuju pelaku. "Kita kejar dari sini," katanya pelan. Sore harinya, penyidik mendapat laporan baru dari tim digital forensik. Nomor misterius yang sempat menelepon Dina malam kejadian, ternyata terdaftar atas nama Andra Pratama, 24 tahun, mantan kekasih Dina yang disebut rekan kerjanya. Polisi segera menelusuri lokasi terakhir ponsel Andra melalui sinyal BTS. Titiknya mengarah ke daerah Cilamaya, sekitar 30 km dari Karawang. Tim langsung berangkat malam itu. Di rumah kontrakannya, hanya tersisa spray kusut, pakaian berceceran, dan tumpukan rokok di lantai. Tetangganya bilang, Andra pergi sejak Selasa pagi, sehari setelah jenazah Dina ditemukan. Dia kelihatan panik, katanya mau cari kerja keluar kota, ujar seorang warga.
Di meja dapur, penyidik menemukan helm hitam tanpa kaca pelindung dan jaket berwarna gelap. Ketika disinari lampu UV, muncul bercak samar di bagian bahu dan lengan. Forensik mengambil sampel, dan hasilnya mengejutkan, bercak darah manusia, identik dengan golongan darah Dina. Berbekal temuan itu, Polres Karawang segera menetapkan Andra sebagai terduga pelaku utama. Namun keberadaannya masih belum diketahui. Pencarian diperluas hingga ke perbatasan Subang dan Purwakarta. Di sisi lain, keluarga Dina mulai menerima banyak pesan dari nomor tak dikenal, beberapa berisi ancaman agar mereka tidak ikut campur, dan tidak mempermalukan orang yang sudah tiada. Pesan itu menimbulkan ketakutan baru. Polisi melacak asal pesan tersebut, dan ternyata dikirim dari nomor baru yang terhubung ke aplikasi chat yang sama digunakan Andra. Semakin jelas, seseorang berusaha menutupi jejak. Tapi di setiap lapisan kebohongan, polisi menemukan potongan kebenaran. 3 hari kemudian, warga melaporkan adanya motor hitam yang ditinggalkan di pinggir sawah dekat perbatasan Curug. Ketika diperiksa, nomor rangka motor cocok dengan milik Andra. Di bawah jok, ditemukan ponsel rusak dan 1 bungkus plastik berisi perhiasan kecil, cincin dan kalung emas. Keluarga Dina membenarkan, barang-barang itu milik putri mereka. Dina selalu memakai kalung itu kemanapun pergi. Fakta itu memperkuat dugaan bahwa setelah dibunuh, pelaku sempat mengambil barang korban sebelum melarikan diri. Dalam konferensi pers singkat, Kasih Humas Polres Karawang, Ibda Cep Wildan, menyatakan, "Kami sudah mengantongi identitas terduga pelaku. Tim gabungan sedang melakukan pengejaran. Motif awal diduga karena hubungan pribadi antara korban dan pelaku. Namun di lapangan, penyelidikan tak semudah itu. Beberapa saksi mulai membuka suara, memberikan potongan cerita yang mengarah pada gambaran lebih gelap dari hubungan mereka." Siska, rekan kerja Dina, mengingat sesuatu yang baru. Dina sempat cerita kalau Andra makin sering marah-marah. Katanya dia mau balas dendam kalau Dina beneran putus. Kata-kata itu membuat darah penyidik berdesir. Balas dendam. Satu kata yang bisa menjelaskan semuanya. Polisi kembali ke titik lokasi di mana saksi Tio mendengar teriakan malam itu. Saat penyisiran ulang dilakukan, mereka menemukan sesuatu di semak dekat jalan kecil, sepotong tali nilon sepanjang 1 meter, sebagian berlumur lumpur dan rambut manusia yang menempel di ujungnya. Hasil uji laboratorium kemudian menunjukkan, rambut itu cocok dengan DNA Dina. Rekonstruksi sementara pun mulai tergambar. Dina dijemput oleh Andra sekitar pukul 20.47. Mereka menuju area sepi di sekitar sawah Curug. Di sana, pertengkaran terjadi, kemungkinan karena Dina menolak ajakan atau ancaman pelaku. Emosi memuncak, dan saat korban mencoba melarikan diri, Andra mencekik Dina hingga tak sadarkan diri. Panik, ia lalu menyeret tubuh korban ke sungai, menanggalkan pakaiannya agar identitasnya sulit dikenali, dan membuang semua barang buktinya. Namun, pelaku tak menyadari satu hal kecil, gantungan kunci biru yang terlepas dari motornya di tepi sungai, jejak terakhir yang menuntun polisi padanya. Malam itu, Ibda Surya menatap foto gantungan kunci di atas meja penyidik. Di bawahnya, tertulis nama pelaku yang kini resmi masuk daftar DPO, Daftar Pencarian Orang. Andra Pratama. Lampu ruangan padam separuh, menyisakan bayangan wajah Dina di papan penyelidikan. Dalam diam, semua tim tahu bahwa langkah mereka selanjutnya bukan sekadar mencari pelaku, tapi memastikan bahwa keadilan untuk Dina Oktaviani benar-benar ditegakkan. Dan di suatu tempat, mungkin tak jauh dari Karawang, seseorang sedang bersembunyi, membawa rahasia yang mulai membusuk bersama waktu. Hujan tipis turun di atas atap seng rumah keluarga Dina malam itu. Di dalam rumah, hanya suara tangisan tertahan ibunya yang terdengar, menyatu dengan bunyi rintik di luar. Ayahnya duduk diam di kursi kayu, menatap kosong ke arah foto Dina yang dibingkai seadanya di dinding. Di meja, lilin kecil menyala, menerangi potret putrinya yang tersenyum memakai seragam Alfamart. Sejak jenazah Dina dimakamkan, rumah itu tak pernah sepi. Tetangga, kerabat, dan teman kerja silih berganti datang, sebagian membawa doa, sebagian lagi membawa cerita. Cerita-cerita itu, meski lirih, perlahan menyusun potongan kebenaran yang belum sempat terucap. Sore itu, penyidik kembali datang ke rumah keluarga Dina. Ibda Surya ditemani 2 anggota unit reskrim. Mereka duduk bersama ayah korban, sambil membuka rekaman hasil wawancara dari saksi-saksi. Di tengah perbincangan, seorang warga datang tergesa, mengenakan jas hujan lusuh. Namanya Asep, petani dari kampung sebelah, yang mengaku punya informasi penting. "Saya gak berani ngomong kemarin, Pak. Tapi malam Senin itu,
Saya lihat Dina jalan sama cowok di dekat Gapura Talunjaya. Saya lagi di sawah, mau ambil motor. Mereka sempat berdebat, suaranya keras. Penyidik menatap serius. Asep lalu menjelaskan lebih rinci. Sekitar pukul 8:40, ia melihat Dina berjalan cepat menuju arah pertigaan. Di belakangnya, seorang pria berjaket gelap memanggil dan menarik pergelangan tangannya. Dina sempat menepis, tapi pria itu memaksa berbicara. Asep tak mengenali wajahnya karena gelap, tapi ia ingat satu hal, motor hitam dengan gantungan biru di spion kirinya. Semua diam sejenak. Keterangan itu menjadi penguat bahwa Dina memang dijemput oleh orang yang kini sedang diburu polisi. Sementara itu, dari hasil pelacakan, sinyal ponsel pelaku terakhir kali terdeteksi bergerak menuju arah Purwasari. Tim kecil diterjunkan untuk menyusuri rute itu, memeriksa pom bensin, warung, hingga kamera CCTV di jalan desa. Namun pelaku seolah menghilang di telan gelap. Di tengah penyelidikan, media mulai menyoroti kasus ini. Wartawan berkumpul di depan rumah keluarga Dina. Mikrofon dan kamera diarahkan ke wajah ibunya yang masih mengenakan pakaian hitam berkabung. "Saya cuma mau anak saya dapat keadilan," katanya pelan. "Kalau pelakunya masih hidup, tolong tangkap dia, biar saya bisa lihat matanya satu kali aja." Air matanya jatuh, membuat banyak orang di sekitar ikut terdiam. Bagi mereka, kehilangan Dina bukan sekadar kehilangan seorang anak, tapi juga kehilangan rasa aman yang dulu terasa sederhana di desa kecil itu. Dari sisi lain, teman-teman Dina di Alfamart mulai ikut bicara. Randy menyerahkan ponsel pribadi Dina yang dulu sering dipakai untuk shift malam. Polisi berhasil memulihkan sebagian data dari penyimpanan cloud-nya. Di sana, ada pesan dari seseorang bernama Andra P. Pesan terakhir dikirim 2 jam sebelum Dina menghilang. "Kalau kamu gak datang, aku bakal datang sendiri. Aku tahu kamu kerja di mana." Isi pesan itu menguatkan motif pribadi yang sudah dicurigai. Cemburu, marah, dan obsesi bercampur menjadi alasan yang mendorong pelaku melakukan kejahatan. Namun bagi penyidik, bukan hanya motif yang penting, tapi rute pelarian. Karena hingga hari ketiga setelah penetapan DPO, Andra belum juga tertangkap. Di Karawang, tim kepolisian memperluas pencarian hingga ke terminal bus. Salah satu petugas menemukan data bahwa seseorang dengan ciri-ciri mirip Andra membeli tiket menuju Bandung. Dari sinilah perburuan baru dimulai. Namun sebelum tim berangkat, sebuah kabar tak terduga datang dari Talunjaya. Seorang perempuan paruh baya, tetangga lama keluarga Dina, datang membawa tas kecil berisi barang yang ditemukan di belakang warungnya. Saat dibuka, semua tertegun. Di dalamnya ada ponsel rusak, gelang plastik dengan nama Dina, dan selembar nota pembelian dari Alfamart Klari tanggal 6 Oktober. Barang-barang itu dikubur setengah di tanah, mungkin sengaja disembunyikan oleh seseorang. Polisi menduga pelaku melintasi jalan kecil belakang warung itu setelah kejadian. Analisis tanah dan lumpur di barang tersebut cocok dengan sampel dari lokasi sungai, memperkuat bahwa semuanya masih dalam radius kejahatan yang sama. Menjelang malam, Ibda Surya duduk di teras rumah Dina. Ia menatap ke langit gelap, mendengarkan suara jangkrik dan hujan yang makin deras. Di benaknya, wajah Dina muncul silih berganti dengan wajah pelaku yang masih buron. Ia tahu kasus ini belum akan selesai cepat, tapi ada hal yang mengganggunya. Mengapa pelaku membuang tubuh korban di sungai yang begitu dekat dengan pemukiman? Dia bukan mau sembunyiin, tapi mau nunjukin, gumamnya pelan. Mungkin pesan buat seseorang. Pikiran itu seperti kilatan kecil di tengah gelap. Surya menulisnya di buku catatannya. Dan keesokan harinya, ia memutuskan untuk kembali memeriksa isi kamar Dina sekali lagi. Di laci meja, ia menemukan amplop kecil berisi foto lama. Dina dan seorang pria berdiri di depan sebuah rumah kontrakan. Di belakang foto, ada tulisan dengan spidol hitam. "Jangan tinggalkan aku lagi." Tulisan itu, meski sederhana, menunjukkan sisi lain dari hubungan mereka, bukan sekadar cemburu, tapi obsesi yang berbahaya. Kisah tentang Dina kini bukan hanya tentang korban pembunuhan, tapi tentang seorang gadis muda yang terjebak dalam hubungan yang salah, yang berakhir tragis. Di Talunjaya, suara-suara warga terus bergema, sebagian berdoa, sebagian masih takut berbicara. Namun di balik semua itu, satu saksi lain akhirnya muncul, seorang ojek online yang mengaku pernah mengantar Andra ke sekitar Sungai Citarum malam kejadian. Namanya Bimo, dan kesaksiannya akan membuka arah baru dalam penyelidikan. Ia bercerita bahwa malam itu, Andra meminta diantar ke pinggir sungai, dengan alasan ingin buang barang. Ia membawa tas besar dan tampak gelisah. Bimo sempat menolak,
tapi Andra memaksa dan memberikan uang 2 kali lipat tarif normal. Keterangan itu dicatat dengan teliti oleh penyidik. Dan malam itu juga, tim kembali menyebar ke berbagai titik. Pengejaran kini bukan lagi pencarian tanpa arah, karena mereka sudah tahu, Andra masih berada di sekitar Karawang. Malam berganti dini hari. Di ruang penyidik, peta besar Karawang terbentang di dinding, penuh garis merah dan tanda titik. Di tengah ruangan, foto Dina tergantung diam, menjadi pusat dari setiap arah pencarian. Dan untuk pertama kalinya sejak kasus itu dimulai, keyakinan muncul, bayangan yang mereka kejar mulai menampakkan wujud. Tinggal satu langkah lagi menuju kebenaran, dan mungkin, penangkapan yang akan mengguncang seluruh desa Talunjaya. Dini hari di Polsek Kelari masih diselimuti dingin dan aroma kopi yang basi di meja penyidik. Ibda Surya duduk memandangi layar laptop yang menampilkan cuplikan video dari CCTV warung di Jalan Talunjaya. Video itu sempat rusak karena kilatan petir, tapi tim forensik digital dari Polres Karawang berhasil memperbaikinya sebagian. Rekaman berdurasi 3 menit itu memperlihatkan sosok Dina berjalan cepat di tepi jalan sekitar pukul 20.45 malam. 2 menit kemudian, sebuah motor hitam berhenti tak jauh darinya. Dari bayangan lampu, tampak seorang pria turun, memakai jaket hitam dan helm full face. Ia berjalan mendekati Dina, berbicara sebentar, lalu menarik tangan gadis itu dengan kasar. Mereka sempat berdebat singkat, lalu menghilang di sisi kiri layar, arah menuju kebun bambu yang tak jauh dari sungai. "Pos di situ," seru Surya. Petugas berhenti di detik ke-02.14. Tampak jelas gantungan biru di spion motor. Sama seperti yang disebutkan saksi Asep. Senyap memenuhi ruangan. Tak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Wajah pria itu belum terlihat, tapi semua detail mulai cocok. Waktu, tempat, kendaraan, hingga arah yang diambil. Bukti yang selama ini tercerai-berai akhirnya bersatu. Sementara itu, tim lapangan melanjutkan pencarian berdasarkan kesaksian ojek online bernama Bimo. Dari titik terakhir ia menurunkan Andra, mereka menemukan sebuah jalan tanah yang menuju ke gubuk tua di pinggir hutan kecil, tak jauh dari Sungai Citarum. Saat petugas mendekat, mereka mencium bau amis menyengat dari arah dalam gubuk. Di sana, ditemukan pakaian pria, jaket hitam, dan sepatu yang berlumur lumpur. Di bawah tikar, ada KTP atas nama Andra Permana, serta ponsel lain dengan layar retak. Barang-barang itu segera diamankan. Ketika ponsel dinyalakan dengan alat forensik, muncul beberapa foto, salah satunya menampilkan Dina sedang bekerja di Alfamart, diambil diam-diam dari luar toko. Foto lainnya memperlihatkan mereka berdua saat masih berpacaran, terlihat bahagia, tapi ada satu yang berbeda. Di salah satu foto, Andra menulis di caption, "Kalau kamu ninggalin aku, kamu bakal tahu rasanya kehilangan segalanya." Teks itu terasa seperti ancaman. Dan kini, ancaman itu telah berubah jadi kenyataan. Sore berikutnya, informasi baru datang dari warga Citarum Hilir. Ada seorang lelaki yang mondar-mandir di pinggir sungai sejak 3 hari lalu, seolah menunggu seseorang. Ciri-cirinya cocok, tinggi, kurus, jaket hitam, dan selalu membawa tas kecil. Polisi langsung bergerak ke lokasi. Pengejaran berlangsung cepat. Saat petugas tiba, pria itu mencoba melarikan diri ke arah semak-semak. Ia sempat melompat ke sungai, tapi arus deras membuatnya kehilangan keseimbangan. Dengan bantuan warga, ia akhirnya tertangkap di tepi sungai, basah kuyup dan gemetar. Wajahnya pucat, matanya merah. Dialah Andra Permana, buronan utama kasus pembunuhan Dina Oktaviani. Di ruang interogasi, Andra duduk dengan tangan di borgol, menunduk tanpa suara. Selama beberapa jam pertama, ia hanya diam, bahkan saat ditanya berulang kali. Namun ketika Surya menunjukkan foto Dina di meja, air matanya mulai jatuh. "Aku gak sengaja, Pak," katanya dengan suara serak. "Aku cuma mau ngajak dia ngomong. Tapi dia minta hubungan kami selesai, katanya mau nikah sama orang lain." Surya menatapnya tajam, tapi tetap tenang. "Dan kamu anggap itu alasan buat ambil nyawanya?" Andra menggigit bibir. Ia bercerita, malam itu ia menjemput Dina setelah memaksa bicara lewat chat. Saat Dina menolak, emosi meledak. Mereka bertengkar di dekat kebun bambu, dan saat Dina menolak disentuh, ia terjatuh. Panik, Andra menutup mulut Dina agar tidak menjerit, tapi justru membuatnya kehilangan napas. Ketakutan membuatnya menyeret tubuh Dina ke tepi sungai, lalu membuangnya ke air agar tampak seperti korban tenggelam. "Aku pikir kalau dia hilang, semua bakal selesai," katanya lirih. Tapi ternyata enggak. Wajahnya terus muncul di mimpi aku, tiap malam. Suaranya pecah di akhir kalimat.
Surya menutup map di depannya pelan. Tak ada lagi alasan. Tak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Keesokan paginya, berita penangkapan Andra mengguncang Talunjaya. Warga berkumpul di depan rumah keluarga Dina, sebagian tak percaya bahwa orang yang dulu sering menjemput Dina sepulang kerja kini menjadi pembunuhnya. Ibu Dina hanya terdiam, menatap kosong saat foto Andra ditayangkan di televisi. Dia pernah makan di rumah ini, bisiknya lirih. Anak saya percaya sama dia. Suara itu membuat banyak orang menunduk. Keadilan memang datang, tapi selalu terlambat bagi yang kehilangan. Beberapa minggu kemudian, sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Karawang. Andra duduk di kursi terdakwa dengan wajah tertutup masker, sementara keluarga Dina duduk di bangku pengunjung, menggenggam foto putri mereka. Saat jaksa membacakan kronologi kejadian, ruangan itu hening. Hanya isak tangis ibu Dina yang terdengar. Rekaman CCTV, hasil forensik, dan pengakuan pelaku menjadi bukti kuat. Jaksa menuntut hukuman seumur hidup. Namun sebelum hakim mengetuk palu, Andra sempat menoleh ke arah keluarga Dina. "Maaf, Bu. Saya sayang sama Dina," katanya pelan. "Tapi saya gak bisa kehilangan dia." Kata-kata itu tak mendapat balasan. Karena cinta yang berubah jadi obsesi bukan lagi cinta, itu racun yang menelan dua jiwa sekaligus. Beberapa bulan setelah putusan, makam Dina di Talunjaya kini selalu ramai oleh teman-teman kerja dan warga yang datang berdoa. Di batu nisan sederhana itu, ibunya menanam bunga kamboja putih. Di bawahnya, sebuah tulisan kecil terukir. "Kamu pulang bukan dengan langkah, tapi dengan doa." Ibda Surya datang terakhir kali, menaruh setangkai mawar di atas tanah. Ia berdiri lama, menatap aliran sungai di kejauhan. Airnya mengalir tenang, seolah menyimpan semua rahasia yang pernah ditinggalkan malam itu. "Akhirnya selesai, Dina," ucapnya pelan. "Tapi ingatan tentangmu, gak akan pernah hilang." Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan doa-doa yang tak bersuara. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam di balik pohon bambu, tempat terakhir Dina terlihat hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, langit Talunjaya tampak sedikit lebih terang. Tidak karena kasusnya selesai, tapi karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri.